guys, kembali lagi dengan aku di sini, tentunya saja dengan Eva. Jadi kali ini aku mau bikin video membahas yang lagi-lagi viral belakangan ini tentang korban kasus mutilasi di Kalibata City. Itu pelaku mutilasi di Kalibata itu bernama Laili Atik Supriyatin, ya kalau nggak salah itu namanya. Kedua bernama Jumadil Al-Fajri dan korbannya bernama Rinaldi Harley Wismanu gitu namanya. Dan lebih ngerinya guys, katanya pelaku itu mengaku kalau dia membunuh Rinaldi sesaat Rinaldi ini lagi berhubungan badan dengan kekasihnya Laili. Pelaku pertama mutilasi Rinaldi ini guys. Jadi perempuan itu tuh ikut serta dalam pembunuhan Rinaldi ini. Jadi mereka kayak merancang sebuah pembunuhan dengan korban dipotong menggunakan golok hingga gergaji sebanyak 11 potongan. Jadi satu tubuh dijadiin 11 potongan. Pada tanggal 12 dini hari, tersangka DAF alias Jamaluddin Al-Fajri itu memutilasi kaki sebelah kiri dan kanan, lutut kiri dan kanan. Jadi kaki sebelah kiri kanan dan lututnya itu dipisah-pisah ya guys. Itu masih menggunakan pisau daging. Kalian tahu kan pisau daging itu yang besarnya segini, yang sering banget ada di pasar-pasar buat motong daging ayam gitu, cincang-cincang bagian kakinya katanya pakai pisau daging, kata salah satu penyidik pembaca adegan rekonstruksi. Gak sih kebayang gitu kalau kakinya bisa dipotong-potong. Aduh, gak kebayang banget guys. Terus itu darahnya pasti muncrat-muncrat gitu. Proses mutilasi itu pun dilakukan di kamar mandi. Kemudian tersangka DAF memutilasi korban menggunakan gergaji setelah menggunakan pisau daging. Jadi setelah pakai pisau, dia ganti pakai gergaji. Mungkin karena tulangnya terlalu susah, jadi tulangnya dia gergaji. Sadis banget, gila. Kayaknya orang itu psikopat apa gimana ya? Gak punya perasaan. Selanjutnya menggunakan gergaji untuk memotong selangkangan dan kepalanya. Serem palanya kan kayak gergaji. Bayangin gak sih? AKBP Jane Calvin Simanjuntak mengatakan setelah korban tewas, tersangka tidak langsung memutilasi korban. Jadi dimatiin dulu, habis itu didiemin, baru mereka melanjutkan untuk memutilasi korban Rinaldi ini. Mereka membeli pisau dan gergaji terlebih dahulu sebelum mengeksekusi korban. Jadi sempet-sempetnya banget gitu, korbannya ditaruh di sebuah ruangan gitu, terus mereka keluar untuk membeli pisau dan gergajinya itu buat motong-motong tubuhnya Rinaldi itu. Terus alasan mereka kayak gini juga belum tahu kenapa mereka bisa sampai memutilasi Rinaldi ini. Mungkin karena dendam atau mungkin ada masalah sebelumnya, utang piutang atau gimana, kita nggak tahu juga ya. Jenazah korban 5 hari di dalam kamar. 3 hari saat dibunuh, korban dibiarkan begitu saja dan 2 hari dimutilasi. Mulai tanggal 9, 10, 11 korban dibiarkan di kamar mandi apartemen. Tanggal 12, 13 di situ pelaku melakukan mutilasi. Jadi setelah dibunuh itu mereka ngediemin jasadnya itu 3 hari di dalam kamar guys. Terus mereka itu beli pisau sama gergajinya yang tadi gitu. Jadi setelah 3 hari baru mereka melakukan mutilasi selama 2 hari. 11 potongan di dalam badannya itu mereka lakuin dalam 2 hari katanya.
Oke, kata Calvin mengatakan tersangka membawa potongan tubuh korban ke apartemen Kalibata City dengan 2 kali pengiriman. Kedua tersangka membawa potongan tubuh korban dengan 2 koper dan 1 ransel. Jadi setelah dimutilasi, tubuh korban ini baru dikirim ke apartemen Kalibata City dengan 2 koper dan 1 ransel. Kok bisa ya sekejam itu gitu? Kayaknya nggak punya perasaan sekali. Ternyata saat mutilasi diketahui 2 tahap pengiriman bagian tubuh. Jadi 2 kali dia dikirim tubuhnya itu, sekali antar ke apartemen, balik lagi, terus nganterin lagi gitu guys. Bagian tubuh korban salah satu apartemen Kalibata ada 2 kali pengiriman dengan 2 koper dan 1 ransel. Yang tadi aku udah omongin itu. Kebayang gak sih tubuh dipotong-potong dimasukin ke koper terus ransel terus dikirim? Apa nggak kaget gitu kalau orang-orang lihat? Apa penuh darah ranselnya? Oke, kita lanjut ke curhat Laeli Atik Supriyanti, pelaku mutilasi Kalibata City. Netizen merinding. Apa ya? Kita lanjut ya. Hubungan antara korban dan Laeli itu sendiri tidak lain merupakan saran atau settingan dari Jumadil. Jadi korban sama Laeli ini cuma disetting sama Jumadil biar kayak Laeli ini disuruh untuk berhubungan badan dengan korbannya ini, kayak dirancang gitu sebelumnya gitu. Di media sosial ramai diungkap sebuah blog diduga milik Laeli Atik Supriyanti. Berdasarkan penelusuran pojok1.id, terdapat 3 tulisan dalam blog pribadi alumnus S1 Geografi Universitas Indonesia UI. Itu pertama berjudul Optimisme Bangsa Viking dan Optimisme Gue, yang diunggah pada 20 Januari 2016. Yang kedua, Cara Tuhan Menyapa Manusia, diunggah pada 7 Mei 2016. Dan yang terakhir, Berbicara Cinta, yang diunggah pada 6 Maret 2018. Jadi yang pertama dan yang kedua itu sama yang terakhir kayak berjelang 2 tahunan gitu. Laeli Atik Supriyanti, pelaku mutilasi di apartemen Kalibata City bersama pasangannya Jumaidil Al-Fajri. Curhatan Laeli yang juga disebut pelakor ini kali pertama diunggah pemilik akun senjata nuklir dot aja gitu ternyata. Mungkin korbannya Renaldi ini kayaknya udah punya istri gitu. Terus bisa dibilang Renaldi ini kayak tergoda sama Laeli ini. Makanya Laeli ini dibilang pelakor. Katanya gak sengaja nemu blog tulisan Laeli Atik Supriyanti, pelaku mutilasi Kalibata City. Bentar-bentar pengen shock overanalysis itu tulisannya. Ada juga netizen yang menilai bahwa tulisan Laeli itu sejatinya cukup pintar menunjukkan kepribadiannya. Katanya, kalau dilihat dari kalimat per kalimat sebenarnya menunjukkan kalau dia itu orang yang lumayan pintar gak sih, kata Tesaloni ADP1. Tuh katanya. Terus ada lagi kata akun Gashan Nyantriel 1. Kayaknya emang pinter deh. Secara kan dia alumni UI anak saintek lagi. Katanya Laeli ini cukup pintar, banyak netizen yang bilang seperti itu. Terus ada lagi katanya, dikira hantu, penganut aliran eksistensialisme. Cuy itu katanya. Sementara sejumlah netizen lainnya turut menganalisa. Dari tulisannya aja sih mbak, kelihatannya kalau dia emang cerdas. Mungkin benar dia udah kemakan sama optimismenya sendiri sampai akhirnya jadi kayak sekarang. Kayak
dia tuh udah kayak kemakan dengan pikirannya dia sendiri, kayak dia tuh punya pikiran sendiri, ya gitulah bisa dibilang. Ditulis dari Nirbitari, sedangkan pemilik akun SS Chavi secara khusus menyoroti tulisan Laili yang menyinggung bahasa Viking. Kalau ia dasar pikir Mbak Lele berkiblat kayak bangsa Viking, sayang banget makna gitu ditelan mentah-mentah dan sekarang jelas-jelas bukan era Viking lagi. Ya juga sih. Jadi banyak banget netizen-netizen yang berkomentar bahwasannya dia itu cerdas, pintar, atau punya optimis diri gitu, kayak punya pikiran sendiri. Jadi seakan-akan dia melakukan itu semua tuh kayak mengikuti bangsa Viking atau gak ngerti juga. Lanjut ke komentar-komentar netizen. Banyak banget sih yang berkomentar. Terus di sini pemilik akun Unafa1 mencermati tulisan Laili berjudul Berbicara Cinta. Tulisannya mbaknya dari segi bahasanya bagus, apalagi yang judulnya Berbicara Cinta, maknanya juga bagus, katanya dia. Untuk diketahui, Laili Atik Supriyanti sebelumnya terungkap merupakan seorang pelakor. Kan bener, kayaknya Rinaldini emang udah punya istri, dan Laili ini kayak mau aja disuruh jadi pelakor sama Jumadil ini. Terus motifnya itu kenapa? Mungkin ada dendam sama Rinaldinya, atau mungkin ada dendam sama istrinya. Ya masih tanda tanya sih. Lanjut, dalam rentetan cuitannya, perempuan 3 anak ini mengungkap bahwa suaminya telah direbut oleh Laili. Kan benar bahwa Renaldi itu udah punya istri guys, bahkan dia udah punya anak 3, bayangin. Ia mengunggah cerita tersebut dengan disertai hashtag aku mens jangan sentuh aku ya pada 7 Oktober 2019. Pemilik akun tersebut mengungkap ia mendapati suaminya sudah menjalin hubungan dengan Laili Atik Supriyanti. Laili Atik Supriyanti, aku udah tahu kamu sepenuhnya mbak, katanya. Kendati demikian, ia memutuskan untuk merelakan suaminya yang akhirnya memilih bersama Laili. Jadi korbannya itu sebelumnya memang udah memilih pelaku pembunuhan, mutilasi dia sendiri gitu, daripada milih istri sama anak-anaknya. Ya nggak sih? Kenapa gitu ya bisa? Akhirnya kan tragis juga, dibunuh, dipotong 11 biji tubuhnya. Itu namanya karma sih kayaknya. Dia udah nyakitin istrinya dan ninggalin anaknya gitu aja. Jadi aku di sini cuma mau kasih tahu ke kalian untuk tetap berhati-hati, walaupun orang itu udah deket sama kita, terus udah menjalin hubungan, pokoknya kita harus tetap hati-hati. Tuh, karena dari kasus ini kita banyak belajar gitu guys. Jadi segitu dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Yang suka jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe juga channel aku ya, yang baru mampir di channel aku. Oke, see you next video, bye bye.